Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Zat yang Maha Kuasa yang mempertemukan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan berkah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya, sang penyempurna akhlak mulia, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang beriman dan bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjaga lisan dari dusta dan ghibah yang menjadikan diri kita dosa. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan kehausan, tetapi juga menahan lisan dari kebohongan dan gunjingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, wala yaktab ba'dukum ba'dan. Janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayat ini menggambarkan bahwa ghibah itu sangat menjijikkan, seperti memakan bangkai saudara seiman. Nabi Muhammad SAW juga mendefinisikan tentang ghibah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Beliau mengatakan, zikruka ahoka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang ia tidak suka. In kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu. Jika benar apa adanya, jika benar ada apanya, maka engkau telah menghibainya. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Jika tidak benar, maka engkau telah memfitnahnya. Di zaman sekarang ghibah bukan hanya lewat ucapan, tetapi juga lewat tulisan dan unggahan, lewat komentar dan sindiran, lewat percakapan di grup perbincangan, bahkan lewat video dan konten yang menjatuhkan. Di zaman sekarang ghibah bukan hanya lewat kata, tetapi juga lewat media sosial dan cerita, lewat komentar yang menyakitkan sesama, lewat grup percakapan yang membuka aib saudara, bahkan lewat video dan konten yang merendahkan sesama manusia. Nabi Muhammad SAW juga memberikan info kepada kita tentang ancaman ghibah dan dusta. Beliau mengatakan dalam hadisnya, man lam yada' qauluz zur wal amal bihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu. Maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa maksud hadis ini adalah orang yang tetap berdusta dan berbuat maksiat saat puasa, maka puasanya tidak sempurna dan bisa dibilang hilang pahalanya. Jadi puasanya sah saja secara fikih karena dia tidak makan, karena dia tidak minum. Tetapi karena dia menghibah, karena dia berdusta, maka dia tidak bernilai puasanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini sangat tegas dan penuh dengan peringatan. Jika kita masih suka berbohong, jika kita masih berbuat kecurangan, maka puasa kita kehilangan keberkahan dan pahala kebaikan. Contoh perbuatan kebohongan adalah ketika dusta dalam perdagangan dan penawaran. Bohong, cerita yang ditambah-tambah tanpa kebenaran. Bohong menyebarkan kabar-kabar yang tidak jelas. Bohong janji yang diucapkan tanpa ditepati dengan pertanggungjawaban. Puasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi juga menahan diri dari dosa lisan yang menyakitkan kepada saudara seiman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mengapa menjaga lisan sangat penting di bulan Ramadan? Karena lisan itu ringan diucapkan, tetapi berat dalam pertanggungjawaban. Banyak orang mampu menahan lapar dan kehausan, namun tidak mampu menahan perkataan. Akhirnya masih terjatuh dalam gunjingan, masih sibuk dengan adu dombaan, masih terbiasa dengan kebohongan, dan masih ringan melontarkan cacian dan makian.
padahal pahala puasa bisa hilang akibat dusta dan ghibah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Bagaimana cara menjaga lisan di bulan Ramadan? Ada beberapa trik untuk menjaga lisan kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah membiasakan membaca Al-Quran agar hati kita penuh dengan ketenangan. Yang kedua adalah memperbanyak zikir dan istighfar agar lisan kita terjaga dari kesalahan. Menghindari perkumpulan yang penuh gunjingan dan perbincangan kesia-siaan. Membiasakan diam jika tidak mampu berkata dengan kebaikan. Dan yang terakhir adalah menyadari bahwa setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah jadikan Ramadan sebagai waktu membersihkan jiwa, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menjaga lisan dari ghibah dan dusta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap kata yang keluar dari mulut kita, mengampuni salah dan dosa kita, dan menerima puasa kita dengan pahala yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.